Bion, aplikasi baru dari Bank Syariah Indonesia yang memudahkan segala transaksi. Buka rekening, tinggal selfie aja. Bayar ini itu, bebas ribet. Dan juga berbagi. Diingetin. Bion bisa juga ngingetin kewajiban. Dari mulai ibadah sampai wisata religi. Bion, Aplikasi yang bikin semua jadi mudah. download sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan salah satu ibadah yang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini menurut para ulama dapat menjadikan seseorang berkualitas baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang menjalankan ibadah puasa ini dengan secara maksimal sebenar-benarnya, baik dari aspek fikihnya ataupun dari aspek tasawufnya. Kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam literatur keislaman, puasa memiliki berbagai tingkatan atau beberapa tingkatan, di mana tingkatan-tingkatan ini nanti menjadi tanda sejauh mana seseorang ibadahnya berkualitas atau tidak. Apa saja tingkatan-tingkatan puasa yang dimaksud di sini? Pertama adalah puasa jasmani. Jadi tingkatan puasa yang pertama dinamakan dengan puasa jasmani, yang biasa dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan saumul awam atau puasanya orang yang awam. Para ulama mendefinisikan lebih jauh puasa yang pertama ini adalah al-imsaku bisyai. Apa? Yaitu puasa di mana seseorang sekedar menjaga sesuatu yang dapat membatalkan dirinya dari puasa, dari mulai terbit fajar hingga kemudian terbenamnya matahari. Tingkatan pertama ini biasanya puasa yang paling dasar dan tentu menjadi suatu kewajiban bagi setiap siapapun yang kemudian memeluk agama Islam, maka wajib berpuasa. Tingkatan yang kedua, kawan akurat, dinamakan dengan puasa ruhani, puasa hati, yaitu puasa yang dalam bahasa Arab disebutkan namanya saumul khawas, yaitu puasanya orang yang khusus. Nah, para ulama kemudian mendefinisikan puasa yang kedua ini, yaitu as-shaim yab'adu an kulli ma yumassihuna qulubahum, yaitu orang yang berpuasa menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat mengotori hatinya. Jadi tidak sekedar kemudian menjaga sesuatu yang dapat membatalkan pada dirinya dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tapi tingkatan puasa yang kedua ini sudah lebih tinggi, di mana seseorang harus bisa menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat mengotori hatinya. Misalnya apa? Misalnya sifat iri, sifat dengki, sifat ujub, dan lain sebagainya. Itu tingkatan puasa yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, kawan akurat, dinamakan dengan puasa ruhani atau yang biasa diistilahkan dengan saumu khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang sangat khusus. Para ulama mendefinisikan lebih jauh puasa ini, yaitu saumul qalbi wan nafsi an kulli ma yab'aduna 'anillahi ta'ala, yaitu puasa di mana seseorang tidak hanya kemudian menjauhkan dari sesuatu yang membatalkan, makan minum, tidak hanya menjauhkan sesuatu yang dapat mengotori hatinya, tetapi juga orang tersebut harus bisa menjauhkan sesuatu yang menjadikan ia tergantung kepada duniawi. Jadi lebih tinggi tingkatan yang ketiga ini, kawan akurat, karena tidak sekedar dua tadi, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu seorang yang berpuasa dalam tingkatan ini itu bisa menjauhkan dalam setiap aktivitas puasanya dari sesuatu yang berbau duniawi. Kemudian kita lanjut kepada puasa jenis yang keempat atau tingkatan yang keempat, yaitu puasa sirri, yang juga dalam bahasa Arabnya disebut saumus sirri.
Nah, para ulama mendefinisikan lebih jauh puasa yang keempat ini adalah ayyakuna shaim shaiman fi qalbihi wa nafsihi wa la ya'lamu saumahu illallahu ta'ala. Di mana seorang yang berpuasa dalam tingkatan yang keempat ini, orang yang berpuasa ini secara lahir puasa, secara batin juga puasa, dan tambahannya yang tidak ada dalam puasa yang lain, dia tidak ada yang mengetahui dalam aktivitas puasanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya puasa tingkatan yang keempat ini, dia ikhlas sebetulnya. Jadi segala aktivitas yang dia lakukan itu tidak ada yang mau dia ketahui, tidak boleh ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah puasa hakiki atau biasa disebutnya dengan shaumul haqiqah. Para ulama kemudian mendefinisikan lebih jauh ayyakuna shaim yab'aduna an kulli ma yufarriquhu billah, yaitu orang yang berpuasa berusaha untuk menjauhkan sesuatu yang dapat melupakan dirinya dari Allah. Jadi kata kuncinya puasa yang terakhir ini, puasa tingkatan yang kelima, itu orang yang berpuasa menjauhkan diri dari berpikir selain kepada Allah. Jadi setiap detak jantungnya, setiap hembusan nafasnya, itu selalu ada Allah, 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 tidak ada yang lain. Kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita sudah puasa setiap tahun, dari mulai umur dewasa, katakanlah umur 9, ya, umur 15, kemudian kita harus bertanya, sudah sampai kepada titik yang mana? Tingkatan yang mana? Apakah masih di tingkatan yang pertama, yaitu puasanya orang-orang awam tadi, sekedar tidak makan minum, atau puasa yang mana? Nah, tentu dalam konteks tingkatan puasa ini, menurut Nabi Muhammad SAW, orang Islam, orang beriman, itu harus naik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga sudah semestinya puasa tahun ini harus lebih baik tingkatannya daripada puasa yang kemarin, misalnya baru di tingkatan jasmani. Harus naik kepada tingkatan misalnya puasa hati, atau puasa rohani, atau puasa yang keempat siri, dan terakhir puasa hakiki. Kenapa? Karena pada dasarnya puasa adalah upaya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi derajat kualitas ibadah puasa kita, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa.